Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama Red Apple yang selalu istiqomah mendukung channel ini untuk mengembangkan video-videonya, yaitu di channel Abdul Rafiun Channel. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang transformasi geometri yang merupakan video part 2 dari materi transformasi geometri ini, di mana pada video pertama kita sudah menjelaskan apa itu translasi. Kemudian di video ini yang akan kita bahas adalah tentang refleksi. Nah, ada dua lagi, yaitu part 3 nanti akan kita bahas rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya yang berkaitan dengan materi transformasi geometri dan materi-materi matematika lainnya, serta persiapan tes P3K dan tes CPNS. Oke, langsung saja kita ke materi inti yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu refleksi. Apa sih refleksi itu? Nah, konsepnya bahwa refleksi itu jika diterjemahkan itu adalah pencerminan. Tentunya dari kita semua ini sudah pernah melakukan proses bercermin, ya. Itu proses bercermin, atau itu kita menamakannya dengan pencerminan atau refleksi. Nah, ada sifat yang harus diketahui yang akan menjadi dasar kita dalam membahas materi refleksi ini, bahwa sifat dari refleksi atau pencerminan itu adalah bangun yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin atau cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Jadi yang kita bahas ini adalah cermin datar, bukan cermin cekung, bukan cermin cembung, karena nanti sifat bayangannya itu akan tidak sama dengan yang akan kita bahas ini. Jadi yang kita bahas adalah sifat pada cermin datar. Nah, di pencerminan atau refleksi ini pun ada 7 yang biasa akan dibahas, yang dijadikan sebagai patokan untuk cermin datarnya atau ya dinamakan cerminnya. Ada yang pertama itu adalah cerminnya itu titik O 0,0. Ya, jadi titik pangkalnya, titik asal itu dijadikan sebagai cermin. Ada juga sumbu X yang dijadikan sebagai cermin. Ada juga sumbu Y yang dijadikan sebagai cermin. Ada garis Y sama dengan X sebagai cermin. Garis Y sama dengan min X sama dengan itu adalah cermin juga. Garis X sama dengan K itu cermin. Garis Y sama dengan K ini bisa juga dijadikan sebagai cerminan dari suatu benda yang akan kita cerminkan nanti. Ya, karena yang dibahas ini adalah materi geometri, maka kita lebih fokusnya kepada titik dan garis saja untuk pada pokok bahasan dari transformasi geometri ini. Jadi yang akan kita cerminkan ini adalah berupa titik dan berupa garis saja. Untuk itu, sebagai materi prasyarat untuk mempermudah menguasai materi refleksi ini, sama dengan translasi yang kemarin, bahwa materi prasyarat itu adalah harus mengetahui koordinat kartesius itu, kemudian matriks. Nah, kita langsung saja kita mulai. Pertama, pencerminan terhadap titik 0,0 terhadap titik O 0,0. Ini yang akan kita jadikan sebagai cermin. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan, nah, seperti ini. Jadi A, X, Y dicerminkan, ini si huruf C, ya, C O 0,0, jadi dicerminkan terhadap titik O 0,0. Maka bayangannya itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, secara matriksnya seperti ini. Jadi cermin terhadap titik O 0,0 itu adalah min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan XY. Itulah bayangannya. Atau dengan kata lain, saya lebih mudahkan lagi seperti ini. Nanti bayangannya, jadi X aksen itu adalah sama dengan negatif X yang ini. Ya, negatif X ini. Dan ya aksen itu sama dengan negatif dari Y. Atau dengan kata lain, ya saya sederhanakan lagi, bahwa suatu titik jika dicerminkan terhadap
titik O 0,0, maka bayangannya itu adalah lawan dari titik asalnya. Lawan tandanya, misalnya tadi positif akan menjadi negatif, yang tadi negatif akan menjadi positif, ya. Nah, bagaimana ini secara analitik atau gambarnya seperti ini, bahwa misalnya titik A 6,3, ya, jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, di sini titik O 0,0, maka menghasilkan min 6, min 3. Jadi tandanya yang berubah, yang tadinya positif akan menjadi negatif. Nah, min 6, min 3. Misalnya titik B lagi, ini min 2,2 dicerminkan terhadap titik O 0,0. Di sini cerminnya, maka bayangannya itu adalah B aksen 2, min 2. Dan misalnya lagi titik C 7, min 2 dicerminkan terhadap titik O, ini hasilnya adalah min 7,2. Jadi yang tadinya positif akan menjadi negatif, yang tadinya negatif akan menjadi positif. Itulah sederhananya dari pencerminan terhadap titik O 0,0 ini. Nah, kita lihat contoh soalnya bagaimana. Contoh soal yang pertama, titik A min 3,7 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Tentukan bayangan A. Maka kita jawab, ini mudah saja. Ya, jadi jika titiknya min 3,7 dicerminkan terhadap titik O 0,0, ini C cermin, ada juga di buku lain disimbolkan dengan R, berarti itu refleksi. Maka hasilnya adalah A aksen 3, min 7. Sederhana saja, ya. Yang tadinya min 3 akan berubah tanda menjadi positif 3. Yang tadinya positif 7 akan menjadi min 7. Yaitulah pencerminan terhadap titik O 0,0. Nah, yang kita lihat yang kedua, bagaimana dengan pencerminan terhadap pencerminan sebuah garis, yakni sebuah garis dengan persamaan min 2x tambah 5y tambah 10 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik O 0,0. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Kita jawab ya dengan menggunakan sifat yang tadi itu, bahwa yang X-nya itu, X aksennya akan menjadi min X dan Y aksennya itu menjadi min Y, maka ini kita selesaikan. Kita ganti X dengan min X aksen, Y dengan min Y aksen. Maka hasilnya adalah, ini substitusikan, berarti kita mengganti ya, kepersamaan min 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0, hasilnya adalah min 2 kali min X aksen tambah 5 kali min Y aksen tambah 10. Sederhanakan, ya, min 2 kali min X itu hasilnya 2X, ya. Aksennya ini kita hilangkan kalau kita sudah tulis jawaban akhirnya. Jadi aksennya ini kita hilangkan. Ini hanya menandakan bahwa ini sudah kita berbicara tentang bayangannya. Jadi bayangannya adalah 2x. 2x dari mana? Min 2 kali min x. 5 kali min y. Jadi min 5y tambah 10 sama dengan 0. Udah kan? Itu jawaban kita untuk pencerminan sebuah garis. Sangat-sangat mudah untuk refleksi terhadap titik O 0,0. Kita lanjut yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X. Ya, jadi sumbu X itu yang kita jadikan cerminnya. Penjelasannya, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y cerminnya terhadap sumbu X, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Hasilnya adalah ini, X aksen itu sama dengan X-nya tetap, Y aksennya ini min kali Y. Jadi Y aksennya akan menjadi negatif Y. Saya sederhanakan seperti ini. Nanti X aksen itu sama dengan X. X ini hasil perkalian dari matriks ini. Jadi 1 kali X, X kali 0 kali Y, 0. Nah, itu yang pertama X. Kemudian 0 kali X, 0. Min 1 kali Y, min Y. Jadi nanti Y aksennya min Y. Ini yang harus dipahami ya. X aksen. Jadi pencerminan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang berubah tanda. Itu ya kuncinya. X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Nah, bagaimana cerminnya? Seperti ini. Ini sumbu X yang horizontal ini adalah cerminnya. Jadi jika titik A-nya 1,1 dicerminkan akan menjadi
1, min 1 ya. Jadi X-nya tetap disebut pertama itu ini X, ini Y ya. 1,1 X-nya 1, Y-nya 1 berarti 1, min 1 itu hasil cerminnya. B 3,2 akan menghasilkan 3, min 2. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah tanda menjadi negatif. Misalnya min 7, nah, min 7, min 5 ini F, dicerminkan F aksennya ke sini. Min 7,5 tadinya negatif, ya negatif kali negatif akan menjadi positif. Nah itu pencerminan terhadap sumbu X, jadi sekali lagi X-nya tetap, Y-nya berubah tanda atau dikalikan dengan negatifnya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, jika titik A min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Kita jawab, A min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka hasilnya adalah A aksen min 3, min 4 ya. X-nya tetap min 3, Y-nya yang berubah min 4. Yang tadinya positif akan menjadi negatif. Mudah saja, sangat mudah ya. Kita lihat bagaimana pencerminan sebuah garis. Jika garis 3X kurang 2Y kurang 12 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Kita jawab dengan hanya memperhatikan konsep yang tadi itu, bahwa X-nya tetap, Y-nya yang berubah menjadi min. Maka ini kita bisa substitusikan ke persamaan 3X kurang 2Y kurang 12 sama dengan 0. Hasilnya adalah 3X aksen kurang 2 kali min Y aksen kurang 12 sama dengan 0. Ya, jadi X-nya mana? X-nya ini diganti dengan X aksen. Y-nya ini diganti dengan min Y aksen ini. Jadi 3X kurang 2 kali min Y aksen kurang 12 sama dengan 0. Jadi jawaban akhirnya aksennya seperti yang tadi juga kita hilangkan. Hasilnya adalah 3X tambah 2Y. Jadi min 2 kali min Y itu jadi 2Y kurang 12 sama dengan 0. Itu contoh-contoh dari pencerminan terhadap sumbu X. Mudah saja ya, mudah saja, cukup pahami sifat dan rumus yang tadi itu. Yang ini ya, maksudnya X-nya akan menjadi X aksen tetap, Y-nya akan berubah tanda ya, berlawanan tanda dengan tanda yang sebelumnya. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini min 1 kali X. Nanti min X, Y aksennya sama dengan 0 kali X tambah 1 kali Y. Jadi saya sederhanakan hasil perkalian matriks ini menjadi bahwa X aksen itu akan menjadi min X dan Y aksen itu sama dengan Y. Inilah pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Y-nya tetap, X-nya yang berubah tanda ya, akan berlawanan tanda dengan tanda sebelumnya. Nah, gambarnya secara analitiknya seperti ini. Min 10, min 5, maka ini sumbu Y ya, yang vertikal ini sumbu Y, vertikal ini sumbu Y. Ini sebagai cerminnya, maka cerminnya adalah 10, min 5. Jadi min 5-nya tetap, X-nya yang berubah tandanya, yang tadinya min 10 akan menjadi 10. Misalnya juga ini titik D, D 4,1. Maka dicerminkan terhadap sumbu Y, ini ke sini ya, cerminnya min 4,1 ya. X-nya berubah tanda, Y-nya tetap. Itulah konsep dari pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, jika titik A min 2, min 6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Kita jawab, A min 2, min 6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, seperti konsep yang tadi bahwa Y-nya tetap, X-nya yang berubah, maka bayangannya adalah A aksen 2, min 6. Jadi X-nya berubah, tadinya min 2 menjadi 2, min 6 akan tetap min 6. Ini X, ini Y.
Jadi Y-nya tetap min 6. Kita lihat yang contoh yang kedua, jika garis 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan garis tersebut. Kita jawab, X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y, maka ini kita substitusikan ke persamaan garis ini, ya 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0, hasilnya adalah 3 kali min X aksen kurang 2Y aksen, ya kurang 5 sama dengan 0. 3 kali min X hasilnya min 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Itu ya mudah saja pencerminan-pencerminan ini. Jadi pada dasarnya pahami sifatnya apa itu pencerminan. Nah, mungkin 3 saja yang saya akan berikan di sini. Untuk yang 4 bagian dari pencerminan ini konsepnya pada dasarnya sama saja, tinggal dikembangkan atau dirubah sedikit-sedikit saja. Terima kasih kepada Apel Merah yang sudah memberikan dukungan dan selalu istiqomah. Terima kasih. Saya Abdul Rafiul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.